mengalami musibah, semoga Allah angkat penyakitnya dan musibahnya dan bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-12, di mana kita memiliki 2 kali pertemuan lagi. Nanti setelah itu mungkin tinggal UAS ya. Kemarin sudah dibahas ya terkait UAS, pelaksanaannya tanggal keberapa barangkali ya. Itu ada antara tanggal 17 ya, berarti memang kita pas ya, berarti kita memiliki 2 kali pertemuan lagi di mana nanti tanggal 3 dan tanggal 10 pas ya berarti ya. Jadi kita sudah sesuai, nanti tanggal 17 tinggal melaksanakan UAS ya. Jadi tidak ada yang tertinggal ya seperti itu. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita menggunakan Google Meet ya, beberapa pertemuan ke belakang melalui video. Ya. Jadi kita pertemuan kemarin membahas terkait bentuk normal ya, dimana mungkin sekarang masih ada kaitannya menyambung ya dengan beberapa pertemuan sebelumnya, dimana untuk bentuk normal itu pada dasarnya itu harus memiliki ataupun harus pada perangkainya hanya 3, konjungsi, disjungsi, dan negasi. Kemudian ada karakteristik ya, kemudian ada aljabar boolean ya, di mana aljabar boolean ini memiliki karakteristik antara penjumlahan dan perkalian ya. Kemudian ada tanda seperti bisa berbentuk garis di atas ya kalau negasi ya. Ya ada yang berbentuk curak juga ya, macam-macam ya, itu adalah boolean ya. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini juga kita masih terkait ke sana, kita akan masih membahas hal tersebut. Nah, untuk pertemuan yang ke-12 ini saya pikir tidak terlalu sulit ya. Insya Allah mungkin semuanya bisa memahaminya. Ya, oke. Namun sebelum kita melanjutkan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman, saya tampilkan dulu PowerPoint-nya. Oke. Ditunggu dulu, ini juga agak lambat munculnya ya, ditunggu dulu. Udah muncul? Belum, Mbak. Oh, ditunggu dulu. 2 tahun nih. Agak telat nih munculnya nih, seperti biasa. Oke. Ya, sekarang sudah ada ya. Nah, sekarang kita akan membahas untuk fungsi boolean atau aljabar boolean yang kemarin ya, yang kemarin kita bahas ya. Nah, di mana memiliki karakteristik perkalian ya ataupun penjumlahan ya. Nah, kita tahu kalau perkalian itu erat kaitannya dengan konjungsi, kemudian kalau penjumlahan erat kaitannya dengan disjungsi. Nah, itu dia. Jadi kita sudah punya acuan ya. Itu acuan kita. Jadi kalau penjumlahan itu disjungsi, kalau perkalian itu konjungsi. Nah, itu dia. Itu adalah dari aljabar boolean. Jadi nanti simbolnya Y, mungkin nanti ada Y aksen ya, kemudian plus minus ya seperti itu. Kalau negasi ya mungkin disimbolkan dengan yang lain ya, dengan aksen. Biasanya dengan aksen itu adalah sebetulnya itu adalah simbol dari negasi ya. Karena saya di awal juga di beberapa pertemuan ke belakang, jadi bentuk dari di sini di aljabar boolean ya, ataupun di karakteristik ataupun di ada yang strip di atas, ada yang kasih tanda itu adalah fungsi boolean. Nah, bentuk
boolean adalah cara penulisan sebuah fungsi berdasarkan literal dan operasi yang diutamakan. Operasi yang diutamakan di sini yaitu perkalian dan penjumlahan. Nah, itu yang menjadi kita hanya bentuknya ke sana. Literal ini adalah sebuah suku ya, atau suku dalam artian kelompok gitu ya. Nah, dalam bentuk fungsi boolean terdapat bentuk kanonik, dan di mana bentuk kanonik adalah fungsi boolean yang diekspresikan dalam dua bentuk penjumlahan dari hasil kali atau sum of product atau disingkat SOP, atau perkalian dari hasil penjumlahan product of sum atau Nah, ini adalah bentuk kanonik ya, bentuk kanonik di mana nanti bentuknya ada sum, ada SOV dan ada post ya. Ini adalah contohnya bentuk post. Nah, seperti ini, Y aksen, X aksen, kemudian kali Z aksen tambah Y kali Y aksen kali Z aksen tambah X Y Z plus. Nah, ini sebetulnya dasarnya dari CNF ya. CNF ya, CNF, DNF ini yang antara ini dan ini sama ya. Nah, kalau kita lihat, kita ubah ke bentuk yang bentuk normal, itu kalau kita lihat yang namanya perkalian kan konjungsi, ya tinggal ini konjungsikan. Nah, ini konjungsi, ini kan yang pemisahnya disjungsi, berarti ini CNF, DNF ya, disjungsi. Kalau ini adalah CNF. Nah, jadi SOP ini kalau kita kaitkan dalam bentuk normal, ini sama dengan DNF ya, karena ini disjungsinya. Kemudian kalau ini post ini sama dengan CNF, di mana ini di dalamnya adalah disjungsi gitu ya. Nah, semoga masih ingat ya antara CNF dan DNF, hati-hati tertukar. Nah, itu pada dasarnya seperti itu dari sana. Cuman kan namanya juga konversi bentuk lain. Nah, itu dia. Jadi bentuknya lain, pada maknanya sama dengan bentuk normal gitu ya. Ini masih bentuk-bentuk normal-normal kene gitu. Cuman ada bentuk konversi bentuk lain, bahasa lain dari aljabar fungsi boolean. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Jadi ada dua. Nanti kita akan mencari bentuk SOP dan bentuk POS, atau kalau bahasa lainnya adalah DNF dan CNF, sama-sama sama. Cuman kalau CNF DNF itu masih bentuk simbol konjungsi disjungsi, terus ada negasi juga. Kalau di sini simbolnya adalah dalam bentuk perkalian dan penjumlahan, dan kemudian ada curak untuk negasinya. Itu dia ya, perbedaannya ke sana. Pada konsep dan lain sebagainya sama. Dan kemudian ada istilah dengan minteren dan maxteren, simbol yang lain ya, fungsi yang lain, yang dimana mungkin ini yang dinamakan dengan kanoniknya yang ini gitu biasanya. Nah, itu dia. Kemudian kita lihat bentuk fungsi boolean terbagi dua, ada bentuk standar dan ada bentuk baku. Nah, kalau bentuk standar adalah bentuk fungsi boolean dengan literal yang lengkap, seperti yang diperlihatkan pada contoh sebelumnya tentang SOP dan POS. Nah, ini adalah bentuk standar dari fungsi boolean. Nah, ini dia bentuk standarnya seperti ini. Berarti lengkap kan literalnya. Ini kan lengkap, tidak ada X-nya, tidak hilang. Ada semua. Nah, kalau misalkan bentuk baku adalah fungsi boolean yang diekspresikan dalam bentuk SOP atau POS dengan minteren suku yang tidak lengkap. Nah, ini di sini X-nya hilang. Sedangkan di fungsi di sini X, Y, Z. Di sini X, ini Z. Kalau ini lengkap, oke. Ini kan contohnya bentuk SOP. Ini adalah bentuk POS, di mana perkalian kan. Nah, ini tidak lengkap. Tidak lengkap di mana X ini harusnya ada Y, ada Z. Begitupun ini juga harusnya ada X-nya. Kalau ini yang lengkapnya. Nah, ini yang dinamakan baku. Lengkap X, Y, Z-nya ada dalam setiap literal itu. Ya, ini yang dinamakan dengan suku ya. Ini suku ke-1, suku kedua, suku ketiga. Harusnya setiap suku itu lengkap harusnya. Nah, di sini suku yang pertama itu tidak ada, tidak lengkap.
Ya, X-nya tidak ada, Y-nya tidak. Sedangkan di sini F, X, Y, Z, fungsi dari X, Y, Z. Di sini tapi tidak ada. Nah, itu yang dinamakan bentuk standar dan bentuk baku perbedaannya ke sana. Jadi kalau bentuk standar itu pasti lengkap, kalau bentuk baku itu hanya sebagian. Oke. Bisa dipahami? Gampang ya? Oke, perbedaannya ya tidak ada masalah ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, kemudian kita lihat ini ada bentuk standar dan kanonik boolean. Nah, kita lihat ini adalah bentuk standar dengan dua variabel. Ya, dengan dua variabel, saya kasih agak perbesar biar kelihatan. Nah, ini kan kita tahu ya X, Y. Berarti kalau X, Y hanya dua, berarti ada 4 kemungkinan. 11, 10, 01, 00. Dimana kalau bentuk sukunya adalah X, Y, X, Y. Nah, ini dia. Dimana kalau X itu menunjukkan tanda kalau tanpa aksen berarti itu adalah satu ya. Nah, kalau misalnya ada aksennya, ada curek ya, itu menandakan nol. Nah, ini dia. Nah, kemudian bentuk minternya M kecil dilambangkan dengan M kecil dari yang paling kecil yaitu 0 dan 0, 0 M0, M0, M1, M2, M3. Dan ini bentuk minteren, M-nya kecil. Dan ini yang mungkin yang menjadi bentuk kanoniknya yang ini. Nah, ini dia ketika ditanya bentuk kanoniknya ya ini X, XY, ini bentuk atau suku dalam bentuk pos. Nah, kalau POS kan itu adalah apa tadi teh? Kita lihat POS. Nah, POS. Nah, perkalian dari hasil jumlah. Ini kan hasil jumlah. Hasil jumlah. Nah, perkalian belum kan? Nah, ini sama dengan kalau misalkan ini dinamakan dengan konjungtif ya, CNF ya. Ini adalah bentuk CNF di mana di dalamnya ada disjungsinya. Ini kan disjungsi ya. X aksen Y aksen. Nah, ini adalah kebalikan ya. Kalau misalkan SOP-nya seperti ini, ya ini kan tanpa di apa namanya penerapan listrik yang biner, yang tinggi, yang logikal tinggi dan logikal rendah ya. Jadi ini kebalikannya gitu ya. Jadi ketika di sini tandanya tanpa ada curug, maka di posnya ada, tapi tandanya berubah. Ini dia X aksen plus Y aksen. Kemudian ini juga sama ketika di sini tidak ada curug, jadi seperti kebalikan negasinya, seperti negasi gitu ya, seperti negasinya. Jadi kalau yang di sini di SOP tidak ada curug ya, di sini jadi ada gitu ya. Nah, itu dia. Ini juga sama ya. Nah, ini tidak ada, jadi adanya cuma buah seperti ini. Kemudian ininya simbolnya, simbol kanoniknya jadi Max Terren ya, Max Terren di mana M-nya M dari dua variabel. Bisa? Oke, tidak ada masalah. Oke, tidak ada. Oke. Variabel. Nah, selanjutnya kita bahas yang 3 variabel. Nah, sama ya, yang 3 variabel juga sama ya, dasarnya seperti itu. Kita punya konsep sama lah. Kalau kita uraikan sebetulnya ini seperti konjungsi ya. X konjungsi Y, konjungsi Y, Z gitu ya. X konjungsi Z, negasi ya. Nah, sama seperti itu ya. Sama seperti yang kita buat gitu ya. Nah, ini kunci-kuncinya seperti ini. Ini dari 0 ya. Kalau dari 0 kan tidak sampai 8. Ini kan 8, tapi dari 0 berarti kita sampai 7. Ini main term ya. Ini malah M besar. Main term dan ini max term. Nah, beda ya. Jadi karakter antara M0 di 3 variabel dengan M0 di 2 variabel tidak sama. M0 2 variabel itu hanya 2, X aksen Y aksen, yang minterannya. Kalau di sini sampai 3. Ya, jadi bisa saja misalkan ada 4, berarti M0-nya nanti akan 4, X aksen, Y aksen, Z sorry dapat belum X itu PQRS
bisa seperti itu. Misalkan ya, nah itu bisa seperti itu. Jadi memiliki karakteristiknya masing-masing tergantung dari fungsi yang ditanyakannya, apakah 4 atau 5 variabel gitu ya. Nah seperti itu. Oke, itu adalah bentuk standar kanonik dan bentuk standar dan kanonik boolean. Kalau misalkan bentuk baku mah berarti ada yang kurang, seperti misalkan ininya hilang ya. Nah, ini tapi fungsinya 3 gitu ya. Nah, ini adalah bentuk baku seperti itu. Nah, itu adalah bentuk standar dan kanonik boolean. Nanti ini akan menjadi sebuah acuan kita untuk kedepannya ya. Maksudnya nanti akan kita pergunakan gitu, untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Oke. Nah, oke, kita lanjutkan contoh soal. Misalkan di sini nyatakanlah tabel kebenaran di bawah ini ke dalam bentuk kanonik, SOP dan POS. Nah, ini soal ya, teman-teman, ini soal dan ini adalah hasil sebuah perhitungan ya, dimunculkan. Berarti kan ini hasilnya kieu. Nah, kita akan mencari kalau bentuknya, kalau kemarin mah kita akan mencari ekspresi logikanya gitu ya, ekspresi logika dari karakteristik ini apa gitu. Nah, kalau sekarang sama sebetulnya, dari bentuk ini kita cari bentuk ininya, SOP dan POS-nya seperti apa gitu. Kita akan mencari hal tersebut. Nah, itu adalah fungsinya gitu. Jadi kita akan mencari dari bentuk karakteristik ini. Nah, langkah yang pertama adalah kita kita lihat dulu, kita lihat kalau kita tentukan berarti kita akan mencari SOP dulu. Nah, misalkan kita akan menjawab, kita akan jawab yang pertama bentuk kanonik SOP. Nah, di mana bentuk kanonik SOP ini adalah kita lihat diambil dengan nilai yang 1. Nah, SOP ini diambil dari nilai fungsi 1, nilainya 1. Akhirnya ya, ini nilai bisnya bentuk dari kanonik ya, bentuk dari SOP, kanonik SOP ya. Jadi diambilnya yang benarnya ya, diambil dari yang benarnya. Jadi sehingga kita memiliki ada dua karakter ya, di mana yang pertama adalah 101. Kalau kita tulis di sini kita memiliki berarti maka yang termasuk tersebut yang termasuk dengan nilai 1 itu adalah 101 dan 100. Berarti kita itu ada dua karakteristik ada dua, ada 101, ini dia kan. Nah, 101 100. Nah, kita sudah punya bentuknya ya. Kemudian kita akan mencoba kemudian kita akan coba bentuknya apa gitu ya. Ini bentuk SOP. Kalau bentuk SOP itu bahwa kita lihat bentuk SOP itu adalah sebuah perkalian penjumlahan ya. Kita lihat bentuk penjumlahan dari hasil kali, bentuk penjumlahan dari hasil kali. Berarti kita akan membentuknya menjadi seperti ini.
kita harus lihat dulu 101 karakternya dari apa. Dari sini. Nah, 101, oh ini X, Y aksen Z. Nah, kita bisa tulis bentuk sukunya, bentuk literalnya, bentuk F. F misalkan kita tulis X, Y, Z. Z sama dengan 101, kita lihat 101 X, Y aksen Z ya. X di sini X, Y aksen Z. Karena SOP tambah sum dari produk dari sebuah perkalian 1001 berarti ZX Y aksen karena 0 kan, Y aksen Z aksen. Nah, ini adalah bentuk dari fungsinya. Nah, bentuk fungsinya dan bentuk kanoniknya jadi bentuk kanoniknya adalah jadi bentuk kanoniknya yaitu kita lihat X ini berapa di berapa. Nah, ini dia M5 dan M4 minternya. Karena minteren masuknya SOP itu minteren. Jadi ini sama dengan M4 ditambah M5. Kebalik ya. Kebaliknya. Oh, M5 tambah M4. Nah, M5 tambah M4. Tambah M4. Nah, seperti itu. Jadi ini bentuk kanoniknya gitu ya. Atau misalkan kita tulis lagi biar lengkap, ininya kita tulis lagi. Nah, seperti ini sama dengan ini. Ya, oke. Ada yang tanyakan? Boleh? Bisa mengikutinya? Bisa? Ada yang tanyakan? Bisa? Ada yang tanyakan? Bisa? Oke. Maaf, saya belum tempatnya itu di mana ya? Oh, ini M5 sama M4. Oke, M5 dan M4 ini muncul dari sini. Nah, M5, M4. Ini kan simbolnya X, Y, aksen Z. Kan 101 karakter ini kan. Nah, ini 101 itu sama dengan di sini 101 sama dengan X aksen Z M5. Nah, ini dia M5. Jadi ini yang menjadi bentuk acuannya gitu ya sama M4-nya ini. M4 kan 100 jadi M4 gitu. Oke, bisa? Bisa, Pak. Makasih, Pak. Gampangnya. Oke, ada yang lain? Gampang ya? Oke, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kita lanjut yang selanjutnya yang POS-nya. POS-nya, Product of Sum. Berarti kan penjumlahan dari sebuah perkalian gitu ya. Berarti kan kalau tadi mah ininya ya apa namanya? penjumlahannya tadi mah perkaliana, nah sekarang mah penjumlahannya gitu ya, penjumlahan dari karena kan product of sum jadi perkalian dalam penjumlahan gitu ya maksudnya teh. Oke, kita lihat ini kita tulis dulu POS ya, berarti kita ambil yang bernilai POS diambil dari yang bernilai 0 ya. Dari yang
nilai 0. Ini akan banyak. Lumayan kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya, tidak apa-apa ya. Nah, kemudian setelah kita memiliki nilai yang itu ya, ini nilai 0, maka kita tulis dulu. Maka yang termasuk dengan nilai 0 adalah 1, 1, 1 ya. Kemudian 1, 1, 0, kemudian 0, 1, 1, kemudian 0, 1, 0, kemudian 0, 0, 1, dan terakhir 0, 0, 0. Nah, ini ada banyak juga ya, ada banyak, lumayan ya. POS ya, dimana kalau POS mah yang diambilnya nilai 0 ya. Nah, kemudian kita lihat, kita ubah dulu bentuk ini menjadi bentuk fungsi ya. Dimana bentuk fungsi yang tadi yang ini berarti hati-hati di sini yang diambilnya adalah yang ini. Nah, bukan yang ini lagi karena bentuknya POS, berarti kita ngambil yang ini. Nah, kalau kita lihat ya, berarti kan ini kita ambil kan 1, 1, 1 ya. Nanti kita tulis, ataupun sebetulnya kita bisa langsung dari sini juga bisa melihat ya. Kalau kamu mau, kalau kita sudah paham, kita tinggal tulis X, Y, Z, kemudian 1, 1, 1. Nah, berarti ini kebalikan. Kita harus ingat, kalau yang di SOP itu seadanya, kalau di CNF adalah kebalikan, di mana yang positif dan negatif. Kita masih ingat ya, kita bahas kemarin, di mana kalau CNF itu dari yang nilainya. Jadi dibalikan gitu ya, dibalikan. Nah, oke, kita lihat. Berarti ini sama dengan X aksen. Dulu deh, nanti tinggal biar gampang. Ini lama juga. Nah, ini cuman karena satu di sini kasih tanda aksen, kasih tanda aksen, tanda kurung, karena kali kan jumlah dari perkalian penjumlahan produk of dari penjumlahan ya, perkalian dari penjumlahan. Nah, berarti kan kali di sini. Kalau kita tulis ini kali boleh, pun enggak juga nggak apa-apa ya. Nah, ini X aksen juga, Y aksen juga. Kalau yang 0 enggak ya, Z. Ini salah juga nih ya. Dulu. Nah, ini dia. Kita tulis yang ini biar cepat. Nah, cuman di sini karena 0 jadi aksennya hilang. Kalau yang ini yang hilang aksennya. Oke. Yang ini 0, 1, 0. Berarti kan oke. Terus yang ini aksennya yang hilang. Oke. Nah, yang terakhir adalah seperti ini. Aksennya semuanya hilang. Nah, ini adalah bentuk dari fungsinya. Ya, bentuk dari fungsinya. Nah, ini teman-teman kalau misalkan masih bingung, lihat saja di sini ada ya. Kalau X aksen, Y aksen, Z aksen, ya, atau misalkan 111, oh iya, 110, oh iya, gitu aja. Kalau misalkan masih bingung dalam menentukan ini ya, belum masih liar kene, ini nilai 111 di mana? Iya, ada nilainya 111 ya. Nah, kemudian setelah kita menentukan nilai tersebut, nah kita tinggal dalam bentuk kanoniknya gitu ya. Oke, kita ini misalkan terlalu ini ya, kecil. Nah, ini yang gak muat. Nah, saya naikkan. Nah, berarti kan terakhir bentuk dari apa namanya, F, ataupun mau boleh langsung juga boleh. Kita tinggal menentukan sama dengan
bahwa yang pertama adalah M, hati-hati ini adalah POS, jadi M-nya M besar, M7. Berarti kita tinggal lihat ini, oh M5, M4, berarti sisanya tinggal kalikan M6 kali M3 kali M2 kali M1 kali M0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu. Dan ini adalah bentuk kanoniknya dari bentuk POS. Kalau ini bentuk kanonik dari SOP ya. Kalau SOP bentuknya M5 plus M6 dan seterusnya. Seperti itu ya. Bisa? Ada yang tanyakan? Ada yang ditanyakan? Barangkali silakan. Bisa Pak. Bisa ya? Gampang ya. Oke ya. Nah, itu adalah bentuk contoh soal ketika ditanyakan bentuk kanonik dari SOP dan POS ya. Dimana kalau misalkan kita kaitkan ini sama halnya dengan ketika kita mencari ekspresi logika gitu ya. Cuman dalam posisi yang berbeda gitu atau bentuk yang berbeda. Ini pun sama lah. Ini bentuk ini, namun saya uraikan kembali takutnya lupa ataupun bingung gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah bagaimana kalau misalkan ada ditanyakan, nyatakan fungsi boolean ini dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Nah, ini kan bentuknya bentuk baku ya. Dimana kenapa saya bilang bentuk baku? Karena memang di sini tidak lengkap ya, tidak lengkap ya, tidak lengkap. Yang namanya fungsi boolean yang bentuk standar itu kan lengkap. Kalau ini kita lihat ini X, Y, Z, berarti di sini harusnya X, Y, Z harus ada Y dan Z juga. Di sini harus ada X juga. Makanya ini disebut tidak lengkap gitu ya. Nah, cara menjawab menyelesaikan bentuk persoalan seperti ini sama kita lihat dulu bentuk yang pertama, kita jawab dulu. Jawab dimana yang pertama adalah SOP dulu deh. SOP. Oke. Nah, untuk menjawab SOP, kita lihat pertama adalah bentuknya yang X yang ini ya. Nah, X ini kan dipisahkan, ini dipisahkan ya. Lihat dulu X sama dengan bahwa untuk menyelesaikan ini berarti kita harus menambahkan Y. Ya kan harus ada Y di sini. Berarti otomatis kita buat sebuah perkalian ya, di mana ini kan kali ya, di sini ini kan konsepnya kalau bentuk ini kan kali Y aksen kali Z, berarti kali Y ditambah Y aksen. Nah, kan kita tidak tahu, jadi maka ditambahnya 2. Nah, jadi harus 2 antara, kan ada 2, ada kalau kita kemungkinan kan 2 kemungkinan ya, itu baik benar atau salah, makanya diambilnya 2 juga karena kita tidak tahu ini bernilai positif atau negatif ataupun benar atau salah. Nah, kita makanya dikalikannya 2. Nah, jadi nanti hasil akhirnya adalah hasilnya sama dengan berarti XY ditambah XY aksen. Nah, ini ya. Nah, kemudian apakah ini sudah selesai? Belum, karena harus lengkap ya. Berarti kita belum memiliki Z, berarti kita kalikan dengan Z di sini. Kalikan dengan Z ini, kita tulis lagi yang ini, kita kalikan dengan Z. Z plus Z aksen. Nah, seperti ini. Ini juga sama, kalikan Z plus Z aksen. Nah, oke. Pada akhirnya nanti sama dengan ini kan X, Y, Z ditambah X, Y, Z aksen
ditambah X Y aksen Z, kemudian ditambahkan dengan X Y aksen Z aksen. Nah, kita memiliki 4 ya. Jadi ini adalah bentuk standar ya, ini bentuk standar dulu ya. Bentuk standar dari dari bentuk baku yang ini. Nah, ini dia. Baru yang X. Dan belum yang Z-nya gitu ya. Y Z-nya sama juga yang ini Y aksen Z-nya. Nah, untuk Y aksen Z-nya kita uraikan juga Y aksen Z sama prosesnya seperti ini. Cuman kalau di sini aksen Z berarti kan yang kurangnya adalah X ya, berarti X berarti kita tambahkan X Y aksen Z kali X plus X aksen. Nah, kemudian kita lihat. Oke. Nah, kita lihat bahwa sama kita urutkan sesuai ini saja ya, XY aksen Z ditambah X aksen Y aksen Z ya. Seperti ini. Nah, ini adalah dua bentuknya. Kemudian maka kalau kita gabungkan kedua-duanya ya, kita gabungkan kedua-duanya antara ini dengan ini kita satukan, maka terjadi kalau kita tulis F dulu ya, F ini X, Y, Z, Z. Nah, bentuknya adalah kalau kita gabungkan ya dari keseluruhan, kita tulis saja dulu ini. Kita tulis atau kita tulis dulu soalnya X plus Y aksen Z itu sama dengan ini kita tulis gabungkan, satukan ini dengan yang ini tanda. Nah, ini dia hasilnya. Namun kita lihat, kita teliti dulu, ada yang sama. Ini ada yang sama kan? Ini dengan ini sama. Ada lagi ini beda. Ini yang lainnya beda. Berarti kalau yang sama kita tulis satu saja. Dimana kalau kita tulis bentuknya akan seperti ini. Ini adalah kita hapus satu ya, kita hapus yang ini boleh. Nah, kita hapus satu. Nah, jadinya bentuknya seperti ini. Ini adalah bentuk dari SOP ya. Ini baru SOP ya. Nah, berarti hasilnya adalah kalau kita lihat, kita langsung tulis saja dalam bentuk ini ya, dalam bentuk ini sama dengan 2. Dalam bentuk simbol kanonik ya. Kalau kanonik, nah kita lihat X, Y, Z. Nah, kita balik lagi ke sini. X, Y, Z. Oh, berarti M7. X, Y, Z mah ya. Nah, M7. Kemudian kita tulis mana tadi teh? Ini M7. M kecil ya, Mintern 7. Kemudian ditambah. Nah, ini kita lihat lagi. X, Y, Z aksen. M genap, M6 ya. M6. Kemudian X, Y aksen Z. X, Y aksen Z. X, Y aksen Z 5 ya. M5 tambah M5. Kemudian X, Y aksen Z aksen. X, Y aksen Z aksen. X, Y aksen. X, Y aksen Z aksen M4. Oke, M4.
plus M4 plus akhir Y aksen Z aksen. Oke, Y aksen X aksen Y aksen M1. M1 plus M1. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Nah, ini adalah bentuk kanonik dari SOP-nya. Bisa? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Barangkali silakan. Nah, ini sih sini kan saja. Oke. Buat yang selanjutnya nanti kita buat yang bentuk POS-nya di sini lah, cukup lah kayaknya. Kalau kita bandingkan ya gitu ya. Nah, itu dia. Bisa? Ini bentuk SOP-nya ya. Bentuk SOP. Oke. Nah, kemudian bagaimana yang bentuk POS-nya? Nah, kita kopikan saja yang ini ya dulu. Ini kita bandingkan ya. Di sini. Nah, ini kita akan membahas yang POS-nya. Nah, kalau POS kan berarti dari sebuah penjumlahan ya, dari sebuah penjumlahan. Kemudian bentuknya ke apa namanya? Ke perkalian ya. Jadi nantinya hasilnya dari kalau ini kan dari perkalian penjumlahan ya. Nah, kalau ini berarti nanti dikalikan gitu ya. Oke, kita lihat bentuk POS-nya adalah kita hapus dulu. Oh, ini yang soalnya kita X plus Y aksen Z. Nah, berarti kita akan mencoba apa namanya menguraikan, dimana kalau kita uraikan itu sama dengan di sini X plus Y X plus Z aksen. Kalau kita uraikan yang ini itu dengan bentuk POS itu jadi seperti ini. Kita hapus dulu. Ini S plus Y, ini kan X plus Y aksen, X plus Z. Plus, nah, di sini kita tulis X plus Z. Nah, ini penguraian yang pertama ya tentang yang X. Nah, kemudian setelah kita uraikan ya, nah ke X plus Y berarti kan ini ada yang kurang ya. Di sini si ini teh kurang adalah yang kurangnya adalah Z ya. Di sini tidak ada Z-nya. Kita akan menguraikan yang ini dulu. Kita uraikan yang ini adalah sama dengan, hapus dulu yang ini deh biar clear. Nah, ini kan aksen ya. Oke, sama dengan ini kan pasti butuh sebuah perkali penjumlahan ya, penjumlahan dengan apa? Kalau yang tadi penjumlahannya ini kan perkalian ya, berarti kan kita mah di sini butuhnya seperti ini, X plus Y aksen plus, nah ditambahkan, kalau tadi mah dikali kan, ini kan kali, ini kali ya, karena kan SOP kalau POS dijumlahkan, berarti kita butuh apa? Butuh Z, cuman Z-nya ada dua karena kita belum tahu Z yang positif atau Z aksen. Nah, seperti ini kita uraikan ini. Kalau kita uraikan, berarti otomatis nanti kita memiliki dua jawaban di sini. Nah, akan memiliki dua jawaban, di mana jawaban yang pertama itu sama dengan X plus Y aksen ya, Y aksen ya, Y aksen plus Z dikali dengan sama ininya X plus Y aksen plus Z aksen. Nah, perbedaannya. Nah, ini kita punya satu apa namanya, punya
yang satu ya, baru yang ini, dimana X plus Y aksen plus Z, ya, kemudian X plus Y aksen plus Z. Nah, apakah ini selesai? Belum. Ini yang satunya, yang X, Z-nya. Oke. Nah, yang belumnya adalah yang ini. X plus Z. Berarti X plus Z yang kurangnya apa? Yaitu adalah sebuah Y. Nah, berarti kita akan menulis di sini bahwa kita membutuhkan sebuah Y, di mana X kita tulisnya umum dulu ya, X plus Z ya, kemudian tambah 2 berarti Y dan Y aksen. Nah, kalau kita uraikan sama dengan X, kita urutkan saja ya, Y plus Z. Nah, itu kasih tanda kurung, ini kasih tanda kurung kali plus Y aksen plus. Nah, nih kita sudah memiliki 2 jawaban. Nah, selanjutnya kita kali-kalikan. Jadi kita langsung simpulkan. Jadi kita tulis dulu ini ya. Jadi ini dia. Jadi fx aksen adalah, ini agak berbeda ya. Ini sama dengan kita masukkan yang ini. Ini kita simpan di sini. Dan yang ini. Nah, tadi jadi hilang. Tadi saya bilang kalau ada yang sama cukup kita tampilkannya satu. Nah, kita lihat di sini apakah ada yang sama atau tidak. X, Y aksen plus Z. X, Y aksen. Oh, ini sama ya. Nah, ini sama. Nah, berarti kan kalau ini sama, kita tidak perlu menulisnya, kita cukup satu. Berarti kalau kita simpulkan bahwa ini hanya sampai sini. Nah, karena yang terakhir itu sama ya. Nah, ini dia. Jadi bentuknya seperti ini ya. Y aksen plus, nah ini juga sama. Ini kan dengan yang ini sama ya. Jadi kita cukup satu ditulisnya ya kalau ada yang sama. Jadi nanti hasil akhirnya bentuk kanoniknya adalah, kita lihat X, Y aksen Z. X, Y aksen plus Z. X, Y aksen X, Y aksen Z. M2. Ini kan X, Y aksen plus Z. TM2. Kita tulis ini adalah, hati-hati ini adalah pos, berarti max term, M2 M-nya besar. Ya, sebetulnya sih kebalikan yang tidak ada di sini. Yang tidak di sini apa saja gitu ya. Nah, kemudian Y aksen X Y aksen Z. X Y aksen Z. X M3. Nah, kita bisa urutkan. Kalau misalkan ini terlebih dahulu ya kita tinggal urutkan saja M3. Nah, gitu ya. Kali kan ini. Nah, boleh kita urutkan yang ini supaya lebih bagus ya bentuknya ya. Oke, nah, ini jadi di depan. Nah, ini dan terakhir yang otomatis berarti M0 yang tidak ada. Nah, sudah selesai kan? Sama semuanya, jadi SOP-nya ada, ini dia SOP-nya, POS-nya ada. Jadi kalau keseluruhan tetap sama 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Totalnya semuanya sama. Itu adalah bentuk soal di mana kita mencari POS dan SOP. Bisa? Ada yang tanyakan? Udah ya, ini sama lah, ini penjabarannya juga sama ya, sudah dibuatkan ya, ada sebetulnya. Nah, tidak ada. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah
Nah, cari bentuk standar dari f x, y sama dengan x aksen. Nah, namanya bentuknya tinggal tinggal kita kali-kali tinggal kita kan ini kan bentuk ini cari bentuk standar. Tadi kan ini bentuk baku ya. Saya bilang tadi ini bentuk baku. Kalau ini ditanyakannya xy berarti ini cukup tanpa ada z. Berarti hanya seperti ini. Ya, tinggal kita x aksen sama dengan y tambah y jadi r aksen y tambah x aksen y aksen. Ini bentuk standar SOP. Dan kalau kita bentuk kanoniknya ini. Kalau ditanya bentuk kanonik ya, ini kan bentuk standar cukup sampai sini sebetulnya. Ini bentuk standar. Nah, ini bentuk kanonik ya di Minterren dan Maxterren gitu ya. Nah, kemudian kalau yang ininya sama ya, x y aksen tambah xy. Ya, kemudian kita lihat ini bentuk dari bentuk dari standar posnya. Kalau kita teliti ya sebetulnya yang namanya POS itu adalah tadi sudah bilang bahwa komplemennya ataupun yang dari semestanya berarti kan X aksen Y aksen sudah ada dengan berarti sisanya X Y aksen plus XY. Nanti tinggal dikonversi ke dalam atau diubah menjadi dalam bentuk sebuah penjumlahan. Nah, seperti ini dan hasilnya adalah ini bentuk posnya standarnya dan ini bentuk M2 M3-nya dan ini pun sama. Kalau yang ini hanya akan panjang saja karena kan prosesnya tidak hanya satu. Ini kan hanya satu ya ketika X, Y dan kalau yang ini adalah ada Z-nya ya. Jadi nanti F ini berarti harus di ke X kan dulu kemudian di ke Z kan sama seperti tadi ini juga sama ini juga ini sudah lengkap ya kalau ini sama ini harus lengkap ini juga harus lengkap baru nanti setelah itu kita bisa menentukan mana yang dinamakan dengan SOP dan mana ya ada pertanyaan ya mungkinkah sebuah bentuk standar atau dari bentuk fungsi ini yang tidak memiliki POS atau SOP-nya ya mungkin saja bisa saja dalam kondisi tertentu habis di POS semua gitu SOP semua sudah mungkin saja ya atau bisa itu bentuknya dalam bentuk tautologi atau kontradiksi ya kontraposisi ya kontraposisi kontradiksi ya, semalah intinya kebalikan ya nah itu bisa saja dalam kondisi seperti itu ya oke bisa ada yang tanyakan aman tidak ada yang tanyakan Insya Allah. wah gampang ya ternyatanya Babari oke tidak ada ya oke kita lanjutkan kalau tidak ada yang ditanyakan nah kemudian selanjutnya kita akan membahas ini satu tipe lagi ya bentuk permasalahan yang lain di sini ditanyakan masih nanya bentuk kanonik ya karena kan pembahasannya bentuk kanonik ya bentuk kanonik bentuk standar bentuk baku dari fungsi boolean ya nah ini dia carilah bentuk kanonik dari soal berikut bentuk kanoniknya nah ini dia nah ini bentuknya seperti ini langsung gitu kan langsung langsung bahwa bentuk kanoniknya ini adalah X aksen Y ya tinggal cari aja aksen Y apa nah, ini dia channel oke X aksen Y aksen ini M1 plus M2 atau misalkan bentuk yang lainnya atau bentuk kanoniknya kan dua ada bentuk yang kanonik itu sebetulnya dua ada bentuk kanonik SOP dan bentuk kanonik POS ya. Nah sebetulnya idealnya ini sebelum kita melihat bentuk ininya ya sebenarnya ini sudah ada ya. Nah kita harus cari dulu dengan tabel kebenaran di mana bentuk yang ini. Ya, kita tahu ya kalau yang namanya ini kan memang kaitannya adalah kalau yang kanonik atau yang kanonik SOP itu kan satu ya yang ini kan kanonik kan harusnya satu ya
Nah, ini dia. Ini X, Y aksen, X aksen, Y. Sesuai ya, sebetulnya sama, terbukti ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita bisa menentukan bentuk dari POS-nya. Setelah ini POS-nya kan yang 0, yang ini dengan ini. Ya, ini dengan ini. Maka tinggal kebalikannya sisanya X XY dan X aksen Y aksen. Tetapi di sini harus dikonversi ke bentuk dulu dalam bentuk pos, maka X. Nah, kalau XY berarti kan ini X aksen Y aksen. Hati-hati, ini kan XY ya. Berarti kan X aksen tambah Y aksen. Kalau misalkan X aksen Y aksen jadi X plus Y, nah MO. Nah, jadinya bentuknya seperti ini. Nah, ini kan dikonversi bentuk dualitas yang dulu pernah kita bahas. Nah, jadi M1 plus M2, M3 ya kali ya, max Terran M kali. Berarti ini bentuk SOP-nya, ini bentuk SOP, ini bentuk POS. Ya, jadi kalau misalnya ditanya kanoniknya, yaitu bisa M1 plus M2 atau M besar 3 dikali M3, MO. Jadi atau pilihan ya, kalau misalnya bentuk kanonik, berarti kita ya idealnya dua-duanya gitu. Kalaupun hanya satu, ya tidak jadi masalah gitu ya bentuknya. Ya, idealnya ya dua-duanya kita tulis dua-duanya bahwa bentuk kanoniknya adalah seperti ini, antara yang pertama plus M2 ya, kemudian ininya M0 ataupun M3 kali M0 seperti itu ya. Tapi idealnya sih memang kita harus cari dulu bentuk tabel kebenarannya, cari ininya, cari ini kebetulan 2 ya, tapi belum tentu nanti dilihat dari sini bentuknya apakah nanti juga atau 3 apa tidak gitu ya. Kalau misalnya plus misalnya ada berapa gitu ya. Nanti kalau dicari tapi benar ya. Ikan seperti biasa mengambil kebenaran aksen adalah sebuah saya negasinya X juga sama namanya ini adalah ini konjungsikan dulu, konjungkan, disjungsikan, hasilnya adalah ini. Nah itu dia, seperti itu. Bisa kan teman-teman, silakan. Insya Allah Ini tidak, kalau Pak. saya ubah bisa. Oke ya, kalau misalkan saya ubah ini sama dengan negasi X ya. Kalau misalkan diirikan konjungsi, saya harus nyari lagi nih. Bentar, saya nyari dulu simbol konjungsi. Mana ya, nyari konjungsi. Anggaplah misalkan ya contoh gitu ya, atau siapa tahu di sini ada ya equation ada nggak ya, konjungsi ada ya, adalah anggap konjungsi ya, misalkan contoh ya. Nah ini misal ini contoh ya, ini konjungsi ya, simbol konjungsi dengan Y. Terus kalau misalkan kita uraikan ini ya, kalau misalnya ada yang bingung ya, uraikan ini sama dengan disjungsi, ini sama dengan X konjungsi ini ya, ini konjungsi ya, konjungsi Y negasi Y. Nah kalau kita uraikan dalam bentuk tabel kebenaran, nanti tinggal cek menjadi seperti ini. Itu ya, barangkali seperti itu. Oke, itu mungkin untuk materi dari bentuk konversi dari bentuk fungsi boolean ke ya ke dalam bentuk yang lain, yaitu bentuk kanonik ataupun bentuk standar ataupun bentuk baku ya. Memang menjadi ini adalah bentuk kanoniknya gitu. Ataupun ada yang menyebutkan ini bisa menjadi sebuah ini ya, nomor ya. Ada yang menjadi ini katakanlah 1,2, ada yang menjadi seperti ini ya, saja itu boleh-boleh saja ya. Misalkan seperti ini sigma ya. Nah, ini berarti
3 dan 0 gitu. 3,0. Ada yang seperti ini boleh ya. Itu sama saja. Itu ada yang menyimbolkan seperti ini. Kalau menyimbolkan sampai ini pun sudah cukup ya, karena sudah ada nilainya, bentuk kanoniknya seperti itu. Cukup mungkin ada yang tanyakan lagi, silakan atau cukup bisa dipahami. Oke. Kalau misalkan sekiranya cukup, mungkin untuk materi pada pagi hari ini kita tutup dulu, kita cukupkan sekian dulu, sampai sini dulu. Dan bisa memahaminya, nanti materinya saya share. Jangan lupa absensi silahkan di screenshot ya, nanti diupload ke Classroom ya. Jadi untuk sementara Classroom masih sampai UTS ya, belum saya update sampai UAS. Nanti sambil berjalan mungkin sebelum UAS ataupun sebelum UAS dilaksanakan, tanggal UAS dilaksanakan, insya Allah nanti saya update barangkali seperti itu ya, ataupun sampai beres ya, pokoknya sebelum penilaian lah, batas saya penilaian insya Allah saya update ya. Itu paling telatnya gitu. Mungkin itu dulu ya untuk materi pada pagi hari ini. Kalaupun nanti ada yang ingin ditanyakan di luar jam sekarang, itu silakan, saya ditunggu boleh ya. Jadi silakan kapan saja, silakan WA. Itu saja ya, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.